Shalom Linkers, berjumpa kembali di ibadah hari Sabtu sore hari ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus tetap baik di dalam kehidupan kita. Mari anak-anak muda, sebelum kita menaikkan pujian dan penyembahan kita mau sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Engkau di dalam kehidupan kami. Kalau kami masih boleh beribadah Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau menaikkan pujian kami Bapa, kami mau menaikkan penyembahan kami Yesus. Biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap bersorak-sorai, haleluya, amin. Mari kita mau sama-sama bangkit berdiri sore hari ini. Kita mau menaikkan pujian bagi Dia, sebab Dia yang layak menerima pujian. Dia yang membebaskan setiap kita dari segala belenggu. Dia satu-satunya alasan di dalam kehidupan kita. Mari kita mau sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita.
syukur kita sama Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita sama Tuhan. Sebab hanya Dia yang layak disembah, sebab hanya Dia yang layak ditinggikan. Haleluya Tuhan, Kau yang ku sembah Tuhan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Oh Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kami tinggikan semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Selamat sore anak-anak Youth yang dikasihi Tuhan. Senang sekali saya bisa melayani kembali di ibadah Youth sekalipun dalam ibadah yang melalui online ini. Kita percaya Tuhan tetap hadir dan memberkati kalian yang beribadah masing-masing di rumah.
Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengar pada sore hari ini. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan masih berikan kepada kami untuk beribadah kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak youth di rumah masing-masing, Tuhan yang memberkati sehingga mereka bisa mengikuti ibadah dengan fokus kepada Tuhan. Dan kami percaya hadirat-Mu yang akan menjamah, yang memulihkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban akan dilepaskan, yang membutuhkan pertolongan mereka akan mengalami jawaban-jawaban doa yang luar biasa, mujizat daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu sehingga firman-Mu boleh menjadi berkat untuk anak-anak-Mu pada sore hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, dalam bulan November ini kita beri tema khususnya gereja kita dengan tema pujian dan penyembahan. Dan hari ini saya akan membagikan tema tentang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ayatnya adalah dalam Yohanes 4 ayat 20-26. Saya coba bacakan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Itu dalam ayat yang ke-23 ya. Penyembahan adalah bagian penting dalam kehidupan orang percaya. Bahkan seharusnya menjadi gaya hidup buat anak-anak Tuhan. Siapa yang harus kita sembah? Tentu Allah yang hidup. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam Mazmur 81 ayat 10 dikatakan, jangan ada di antaramu Allah lain dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Ya. Dalam pelaksanaannya penyembahan tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Ya, sehingga kapanpun dan dimanapun kita dapat lakukan. Ya, dalam perjanjian lama orang melakukan penyembahan Allah dengan cara yang dinilai secara fisik, yaitu menitik beratkan pada aktivitas, ya, jasmani, di mana ada aturan yang sangat ketat dan rumit sebagai syarat untuk dapat datang kepada Allah. Mereka harus datang membawa korban, kemudian orang-orang yang datang kepada Allah pun hanya dibatasi orang tertentu saja. Pada bangsa Israel di zaman perjanjian lama itu biasanya diwakili oleh kaum Lewi yang biasa disebut dengan para imam. Ya, tetapi hal ini berbeda di zaman perjanjian baru setelah Tuhan Yesus datang ke dunia, menebus dosa di kayu salib, ya, di mana Ia telah mendamaikan manusia dengan Allah sehingga kita bisa datang kepada Allah kapanpun, dimanapun juga. Ya, kita sudah dibenarkan oleh kuasa darah Yesus. Jadi anak-anak muda, darah Yesus sekarang sudah menembus kita. Ya, dengan penuh keberanian kita dapat masuk ke dalam tempat kudusnya di dalam Ibrani 10. Tetapi kita datang kepada Tuhan tidak dengan sembarangan tentunya. Ya, kita harus datang dengan menyembah dengan benar dan tulus, dengan sikap hormat. Penyembahan yang sejati bukan berdasarkan atas lagu atau musik, tetapi penyembahan sejati adalah ketika kita memberikan sesuatu yang terbaik kepada Tuhan. Hidup kita, ya, memberikan hidup kita yang benar kepada Tuhan. Ya, penyembahan harus mengalir dari dalam hati keluar, yaitu penyembahan yang terjadi dalam roh, bukan hanya menonjolkan aktivitas fisik semata. Itu yang dimaksud dengan penyembahan yang benar di dalam roh dan kebenaran, ya. Jadi penyembahan juga bukan berbicara masalah tempat, waktu dan musik yang cocok, ya. Karena perhatian Tuhan bukanlah ke luar, tetapi perhatian Tuhan adalah ke dalam, di dalam 1 Samuel, ya. Jadi mari kita datang kepada Tuhan dengan benar, ya. Bapak, Ibu, Saudara, maaf, anak-anak youth yang dikasihi Tuhan, ya. Penyembahan pertama kali di dalam Alkitab tercatat itu di dalam kitab Kejadian justru, ya. Saat Abraham diminta Tuhan untuk mempersembahkan anaknya Ishak, ya. Di dalam Kejadian itu dikatakan bahwa Abraham berkata kepada bujangnya itu, tunggu di sini, aku akan naik ke bukit, ke gunung, aku akan menyembah. Aku akan sembahyang, ditulis dalam Kejadian itu. Tetapi di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan worship. Jadi jelas bahwa penyembahan itu tidak dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak dibatasi oleh pujian. Saya percaya saat itu Abraham tidak sedang menaikkan pujian, tidak diiringi oleh lagu atau musik yang lambat. Tetapi pada saat itu Abraham mentaati firman Tuhan. Dia datang, dia pergi kepada
ke bukit itu untuk mempersembahkan anaknya karena itu yang diminta oleh Bapa, oleh Tuhan. Jadi jelas bahwa penyembahan itu bukan bicara tentang musik, tetapi penyembahan itu adalah hati yang taat, hati yang hormat kepada Tuhan, ya. William Temple, satu bishop atau satu uskup, mengatakan bahwa penyembahan adalah penundukan secara menyeluruh diri kita kepada Allah. Penundukan yang menyeluruh, artinya taat sepenuh hati, itu penyembahan, ya. Penyembahan juga adalah ketika hati nurani kita menyadari kebesaran Tuhan, ketika hati kita menyadari kekudusan Tuhan, kemudian kita hanya tertunduk, mungkin kita hanya menangis, itu adalah penyembahan, ya. Kemudian saat kita membaca firman Tuhan, William Temple mengatakan bahwa penyembahan adalah ketika kita mengisi pikiran kita dengan makanan rohani, yaitu firman Tuhan, kebenarannya. Pikiran kita diisi dengan firman Tuhan, dan saat itu kita mengakui itu adalah satu kebenaran dan janji Tuhan yang bisa dan pasti digenapi. Itu adalah penyembahan. Penyembahan berarti tidak lagi ada hubungannya dengan musik, sekali lagi. Tidak ada hubungan lagi dengan suara, ya. Jadi saudara-saudara yang mungkin tidak bisa memimpin pujian, jangan menganggap saudara tidak bisa menyembah Tuhan. Saudara bisa menyembah Tuhan. Ketika engkau mungkin sedang duduk di kamar, sedang berdoa kepada Tuhan, dan engkau tidak bisa berkata-kata, tapi engkau mengakui kebesaran Tuhan, engkau sedang mengakui kasih Tuhan yang besar, engkau mengakui bahwa pada saat itu engkau ada itu karena kasih anugerah Tuhan. Engkau mungkin hanya berkata terima kasih Tuhan. Itu adalah penyembahan. Jadi penyembahan sekali lagi jangan dibatasi oleh hanya pujian, ya, hanya oleh lagu, ya. Ada 7 elemen dalam kata worship yang saya ingin coba bagikan secara singkat, ya. Huruf pertama adalah W tentunya, ya, worship. Whom artinya yang penting dalam penyembahan adalah kepada siapa kita menyembah, ya. Bukan di mana atau kapan Anda menyembah, tetapi kepada siapa kita menyembah, ya. Dalam worship tidak tergantung kepada metode atau aliran atau lagu yang kita naikkan, tetapi mari kita fokus kepada siapa kita saat itu menyembah, ya. Kalau fokus kita hanya kepada Allah, itu adalah penyembahan yang benar. Jadi dalam penyembahan itu fokus kita bukan worship leader, bukan lagu, tetapi Allah yang harus menjadi fokus. Allah yang harus menjadi tujuan ketika kita menyembah. Nah, jadi yang penting yang pertama adalah kepada siapa kita menyembah. Itu yang paling penting. Yang kedua adalah offering. Ya, offering artinya korban syukur. Ya, dalam kebudayaan Israel tidak mungkin pada saat itu umat Tuhan melakukan penyembahan dengan tangan kosong di dalam Keluaran 23 ayat 15. Ya, tetapi pada saat ini tentu kita tidak perlu lagi melakukan hal itu. Ya, kita datang. Firman Tuhan di dalam Perjanjian Baru berkata, yang penting dari diri kita pada saat ini adalah mempersembahkan tubuh yang kudus, yang hidup dan berkenan. Bahkan dalam Ibrani 13 ayat 15-16 dikatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Jadi ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, itu adalah sebuah penyembahan. Ketika kita mempersembahkan korban syukur karena betapa luar biasa Tuhan. Jadi saat ini mungkin engkau tidak bisa memberi secara materi, tetapi ketika engkau memberi waktu kepada Tuhan, ketika engkau memperhatikan teman-temanmu, apalagi di saat pandemi ini, ya, kita memberi perhatian kepada mereka, itu adalah sebuah penyembahan sebetulnya kepada Tuhan. Ya, sebelum saya lanjutkan, saya teringat satu orang bapak ketika saya di rumah, ketika saya akan mencuci mobil, ketika saya buka pintu gerbang, di situ ada seorang bapak tukang servis payung. Ya, dia minta izin, Pak, ya dalam bahasa Sunda tentunya, ya, ngiring neduh senedi dia, ngiring calik. Saya bilang, Pak, nggak apa-apa, silahkan aja. Ya, tapi dia tidak sedang mengerjakan servis payung, saudara. Saya lihat di halaman saya itu ada 2 payung yang memang saya mau buang tadinya. Saya pikir
udah saya servis aja udah. Pak, laraskeun ieu payung. Sabaraha Pak? Ya, dia bilang, kalau 1 20, kalau 2 udahlah 35 aja. Saya bilang, sok Pak, pidamol, ya kerjakan. Saya bilang ya, dalam hati saya akan bayar 50.000. Ya, karena saya lihat dia sedang diam, saudara. Ya, kemudian pada saat itu saya sempat ngobrol, Pak, teu sieun ku COVID, gitu ya. Saya bilang, nggak takut dengan COVID. Apa yang dia jawab, saudara? Dia jawab dalam satu peribahasa Sunda ya. Dia katakan, jodoh, pati, bagja, jeung cilaka, kagungan nu kawasa. Saudara tahu itu? Nanti tanya sama Kevin. Ya pasti Kevin tahu lah bahasa Sunda. Kalau nggak tahu, jangan tinggal di Bandung, gitu, ya. Kalau saya bisa simpulkan dalam bahasa Indonesia adalah lahir, mati, dan rezeki itu ada di tangan Tuhan. Ya, dia bilang, mun bapat denyiar, mau ngebul dapur. Oh, saudara, sieun mah sieun, takut mah takut sama COVID. Tetapi keluar rumah, dia katakan, saya keluar rumah dengan bismillah, dan ketika saya sampai ke rumah, alhamdulillah. Saudara lihat, ya, dia tidak punya janji firman Tuhan yang sering kita baca, yang sering kita ucapkan. Tapi dia begitu percaya kepada Tuhan. Dia keluar dengan bismillah. Kalau kita mungkin kita keluar di dalam nama Yesus, dan ketika kita pulang dengan selamat, kita katakan puji Tuhan. Itu ucapan syukur, saudara. Itu ucapan syukur. Oh saudara, saya lihat si bapak ini begitu luar biasa ya. Singkat cerita, pada selesai saya bayar 50, dia bilang, aduh hatur nuhun. Ya, waktu dia kerja pun saya sediakan kopi, saudara. Ya, kemudian saya lihat saat itu dia nggak pakai sepatu, saudara, dia hanya pakai sendal capit, tahu saudara ya. Dan warnanya berbeda. Dan saya tahu itu bukan model. Saya tahu ketika saya ke Bali, anak saya beli sendal 2 warna, tapi itu memang model. Kalau dia dua warna karena memang nggak ada lagi mungkin ya. Kemudian saya ambil sepatu, karena saya punya ada beberapa sepatu. Saya bilang, Pak, ya anggo Pak. Aduh, hatur nuhun. Dari pertama bapak, saudara, waktu selesai dia panggil saya dengan Pak Haji. Nuhun Pak Haji kan. Saya bilang, Pak, abdi mah orang Kristen. Oh, hatur nuhun atuh. Pak, diberkahan ku Allah. Saudara lihat ya. Terus dia berkata begini, kalau dalam bahasa saya terjemahkan ke bahasa Indonesia, kalau saya tidak keluar, saya tidak akan menerima berkat ini. Tapi Tuhan sudah menyediakan berkat pada hari ini. Jadi saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terlebih kita yang mengenal janji Tuhan yang luar biasa. Ya, janjinya itu ya dan amin. Kita bukan berarti kita menantang COVID-19, tetapi jangan dikuasai oleh rasa takut. Ucapkanlah syukur untuk masa depanmu. Engkau yang saat ini sedang bergumul, mungkin mencari pekerjaan, mungkin bergumul dengan sekolahmu, bergumul dengan apapun juga, jangan takut. Ya, korban ucapan syukur adalah sebuah penyembahan kepada Tuhan. Yang ketiga adalah revelation, pewahyuan, saudara. Tanpa pewahyuan atas diri Tuhan yang kita sembah, maka worship hanya sekedar ritual dan kewajiban. Ya, tetapi pewahyuan itu hanya didapat melalui hubungan yang pribadi dengan Tuhan, relationship yang benar. Ya, tidak mungkin tanpa relationship kita mengalami pewahyuan Tuhan. Jadi kalau kalian mau memiliki penyembahan yang sungguh merasakan kuasa Tuhan, kalian harus mengenal siapa Tuhan. Melalui hubungan pribadi tentunya. Melalui saat teduh, melalui doa. Engkau akan mengenal Tuhan dengan benar. Engkau akan menerima pewahyuan. Dan melalui dengan pewahyuan itulah engkau akan melakukan penyembahan yang sungguh menyenangkan hati Tuhan. Ya. Kegiatan saat teduh akan menjadi satu kegiatan yang menjemukan dan membosankan jika kita tidak mengalami pewahyuan. Ibadah pun sama, hanya sekedar ibadah biasa. Tapi kalau kita bisa mengalami pewahyuan dan kita mengenal Tuhan secara pribadi, bahwa Dia adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang hidup, Tuhan yang Immanuel, yang tidak terbatas ruang dan waktu, maka engkau akan datang beribadah, kau akan saat teduh, kau akan menyembah, akan berbeda ketika engkau mengenal Tuhan dengan benar. Yang ketiga adalah sacrifice, ya. Di dalam Roma 12 ayat 1-2 dikatakan setiap ibadah harus membawa korban. Ya, kalau sudah baca nanti saya minta multimedia akan memuat ayat itu, ya. Ibadah harus membawa korban berupa binatang di dalam perjanjian lama itu. Tetapi di dalam perjanjian baru yang perlu disembahkan adalah tubuh yang kudus,
hidup dan berkenan kepada Tuhan. Ya, persembahkanlah tubuhmu, ya, yang kudus, yang hidup dan berkenan kepada, itu ibadah yang sejati. Jadi worship bicara tentang mempersembahkan hidup kepada Tuhan, bukan sekadar nyanyian atau benda yang diberikan. Tetapi ketika kita membawa hidup kita kepada Tuhan, taat. Seperti Abraham, dia datang kepada Tuhan, taat untuk panggilan Tuhan. Sekalipun yang diminta itu adalah sesuatu yang sangat dia dambakan, sesuatu yang sangat berharga kepada Tuhan. Saya teringat dengan Ayub. Ketika Ayub saat itu memiliki kekayaan yang luar biasa. Tetapi satu saat, saudara, semua itu hilang, lenyap dalam waktu yang beruntun sekali. Datang satu pegawainya berkata, kambing dombanya disambar halilintar. Datang lagi hamba lain, lembu sapinya juga mati. Datang semua sampai habis, bahkan anak-anaknya mati. Tapi dia berkata, aku datang ke dunia dengan telanjang, aku kembali akan dengan telanjang. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dan dikatakan Ayub tidak mengutuki Tuhan. Itu adalah taat kepada Tuhan. Ya, itu mengakui bahwa Tuhan adalah di atas segala-galanya. Mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Mengakui Tuhan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang besar dan luar biasa. Yang berikutnya adalah huruf H, honor. Ya, rasa hormat, saudara. Ya, rasa hormat. Dalam penyembahan harus ada rasa hormat. Bagaimana kita bisa memberi rasa hormat kalau kita tidak mengenal Tuhan dengan benar? Ya, rasa hormat, proskuneo. Proskuneo itu dikatakan seperti seekor anjing yang menjilat tangan tuannya. Itu rasa hormat. Ya, mari kita datang kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan dengan sikap hati yang penuh dengan rasa hormat. Kita bisa menyampaikan sikap tubuh dan pengucapan kalimat penyembahan yang baik. Ya, ada orang yang bisa menyembah, menaikkan kata-kata atau menaikkan pujian dengan suara yang baik, mengucapkan narasi-narasi yang tersusun dengan baik, tetapi tanpa sikap hormat, itu rasanya tidak ada artinya. Ya, saya pernah mendoakan jemaat ketika ibadah gabungan. Ada seorang anak muda, tapi saya tidak terlalu kenal anak muda ini. Ya, kalau anak-anak youth kan saya tahu semua, tapi anak muda ini tidak, mungkin dia tidak tergabung dengan youth. Ketika saya mau doakan, dia sedang menangis. Ya, dia sedang menangis. Kemudian setelah tenang saya tanya kenapa. Apa yang dia katakan? Dia bilang, saya teringat dengan orang tua saya, khususnya bapaknya yang belum kenal Tuhan. Dia hanya menangis. Saudara, ya, dia punya rasa hormat kepada Tuhan saat itu. Dia menangis dan dia teringat kepada bapaknya. Saya katakan, mari kita doakan biar ayahmu, bapakmu juga boleh menerima Tuhan. Ya, jadi elemen berikutnya adalah rasa hormat tadi ya. Dan selanjutnya adalah intimacy, ya, hubungan dekat, hubungan yang intim, saudara. Ya, di dalam Amsal 3 ayat 6 dikatakan, akui dia dalam segala jalanmu, maka dia akan meluruskan. Kata mengakui itu bicara tentang karena kita punya hubungan yang intim, maka kita mengakui siapa Tuhan dalam hidup kita. Ya, acknowledge katanya. Ya, jadi mari akui Tuhan dalam seluruh aspek kehidupanmu. Ya, ketika engkau bekerja, akui Tuhan bahwa semua datang dari Tuhan dan engkau adalah anak Tuhan. Maka engkau akan bekerja dengan seturut firman Tuhan. Engkau akan bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab dan dalam pekerjaanmu engkau akan memuliakan Tuhan. Dalam studimu engkau juga mengakui Tuhan, meluruskan Tuhan, mengakui Tuhan dalam segala laku, maka Tuhan akan meluruskan jalannya. Saya percaya ketika engkau mengakui Tuhan dalam seluruh aspek hidupmu, Tuhan akan menyertai engkau. Bahkan mungkin dalam pacaran pun, ya, bukan mungkin, harus engkau mengakui Tuhan sehingga engkau melakukan hubungan pergaulan atau pertemanan dengan temanmu atau yang disebut dengan pacarmu itu tetap mengakui Tuhan, maka engkau akan menjagai kekudusan dalam hubungan itu. Ya, jadi mari akui Tuhan dalam penyembahan. Juga kita harus punya hubungan yang dekat, yaitu dalam mengakui Tuhan. Maka dia akan meluruskan seluruh jalan hidup kita. Yang terakhir adalah presence, kehadirannya, presence of God. Hadiratnya, saudara. Hadiratnya datang, pasti ada sukacita. Hadiratnya datang, pasti ada kekuatan. Hadiratnya datang, pasti ada mujizat. Ya, ada kemerdekaan, kekhawatiran menyingkir, penyakit menyingkir, rasa takut tidak ada tempat buat
orang-orang yang mengalami hadirat Tuhan. Jadi unsur terakhir di dalam penyembahan adalah kita harus mengalami hadirat Tuhan. Ketika kita mengalami hadirat Tuhan, maka kita akan melihat kuasa Tuhan terjadi. Ya, jadi biarlah sore hari ini dengan 7 elemen dari kata worship ini kita boleh sedikit mengenal, kita sedikit sekarang terbuka apa itu penyembahan. Ya, menyembah yang benar di dalam roh dan kebenaran. Tidak, sekali lagi, tidak terbatas oleh lagu atau irama atau metode, tetapi mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh rasa takut, rasa hormat kepada Tuhan. Kita mengakui siapa Tuhan, kita punya hubungan, kita punya kedekatan dengan Tuhan. Maka kau mengalami hadiratnya, dan di saat itulah engkau akan merasakan penyembahan yang sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya firman Tuhan sore hari ini boleh memberkati kita, dan kita boleh mengalami kasih anugerah Tuhan di dalam saat kita menyembah dan beribadah kepada Tuhan. Dimanapun kita berada, mari beri yang terbaik kepada Tuhan, maka Dia akan menjagai kita, menyertai kita, dan membuat apa yang kita lakukan menjadi berhasil. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema khususnya buat anak-anak muda di Gereja Pasir Koja. Kami bersyukur karena kami tidak dibatasi oleh ruang dan waktu ketika kami menyembah kepada Tuhan. Kami tidak perlu lagi membawa korban binatang Tuhan, karena Engkau sudah menjadi korban yang kudus, dan Engkau yang sudah memperdamaikan kami dengan Bapa di surga. Biarlah kami boleh menyadari kepada siapa kami menyembah. Kami boleh memberikan ucapan syukur dimanapun kami berada, karena itu adalah penyembahan kepada Tuhan. Kami boleh memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Kami boleh mengalami pewahyuan tentang Tuhan, sehingga kami boleh menyembah Tuhan dengan penuh rasa hormat kepada Tuhan. Dan dalam penyembahan itu kami boleh mengalami hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu pada sore hari ini. Apapun pergumulan mereka, Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Engkau mengalami pertolongan Tuhan. Yang sedang membutuhkan pekerjaan, yang sedang menyelesaikan studi, yang sedang meniti karir, kami berdoa dalam nama Yesus, perlindungan Tuhan menyertai engkau. Beri yang terbaik kepada Tuhan, maka engkau akan dibuat berhasil dalam seluruh aspek kehidupan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita mengangkat tangan untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia kepadamu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera yang memelihara hati dan pikiranmu. Sembahlah Tuhan dalam kehidupanmu dengan seluruh kehidupan, menjadi persembahan yang kudus, hidup, dan berkenan. Kasih Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Allah Roh Kudus menyertai engkau sejak sore ini kekal sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus, terimalah berkat Tuhan. Mari yang percaya katakan amin.